Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab." Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, di dalam pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memiliki akal yang cemerlang. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat." Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta-unta itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa ilas samai kaifa rufi'at, dan bagaimana langit itu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan bagaimana gunung-gunung itu ditancapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bagaimana Allah membentangkan bumi ini. Ini merupakan salah satu yang wajib untuk kita yakini, bahwasanya inilah semuanya penciptaan Allah. Bahwasanya inilah penciptaan yang sangat wajib untuk kita betul-betul meyakini itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah satu-satunya Al-Khaliq yang menciptakan alam semesta ini. Namun, apakah sampai di sini keyakinan tersebut? Apakah hanya ini saja yang kita yakini, bahwasanya Allah satu-satunya sang pencipta? Tidak, ma'asal muslimin. Kalau seperti itu, apa bedanya dengan kaum musyrikin di zaman jahiliyah, yang mereka juga meyakini, mengikrarkan Allah satu-satunya sang pencipta? Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah." Jika engkau Nabi Muhammad bertanya kepada kaum musyrikin jahiliyah, siapa yang menciptakan langit dan bumi, serentak mereka menjawab Allah. Oleh karena itulah, di antara beda kaum muslimin dengan kaum musyrikin, bahwasanya kaum muslimin selain mereka meyakini Allah satu-satunya sang pencipta, satu-satunya yang mengatur alam semesta, namun mereka harus meyakini bahwasanya Allah lah satu-satunya sesembahan yang hak. Tidak cukup kita hanya meyakini Allah yang menciptakan, namun harus kita meyakini bahwasanya Allah lah satu-satunya yang wajib untuk kita ibadahi, yang wajib untuk kita sembah, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Allah berfirman, "Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samia." Allah, Rabb langit dan bumi, dan apa yang di antara keduanya. Apa selesai sampai situ saja? Allah mengatakan, fa'budhu, sembahlah Allah, dan konsistenlah, teguhlah, bersabarlah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ta'lamu lahu samia, apakah engkau memiliki sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala? Apakah engkau mengetahui ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka dari sinilah kita mengetahui, ketika Allah menjelaskan tentang Dialah satu-satunya pencipta, itu untuk mengarahkan kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Allah berfirman, "Wa min ayatihil lailu wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adanya malam dan siang, adanya matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Maka janganlah kalian sujud beribadah kepada matahari dan bulan. Akan tapi beribadahlah kalian kepada Allah yang menciptakan semua alam semesta ini. Jika kalian betul-betul beribadah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mentadabburi alam semesta itu tujuannya di dalam Islam untuk kita mengarahkan semua ibadah kita kepada Allah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah bahwasanya Allah yang menciptakan alam semesta ini, maka Dialah satu-satunya yang berhak untuk kita ibadahi, tidak ada sekutu baginya.